Yang terhormat Rektor ISKU Temanggung Bapak Sumarjoko MSI. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Bapak Hamidullah Iba MPD. Yang saya hormati pula Wakil Rektor 2 Bapak Hamiduddin Syaifuddin. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Ibu Lulu Ifadah MSI. Seluruh dosen dan sivitas akademika serta karyawan INISKU Temanggung. Tak lupa kepada seluruh peserta PBAK 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bergabung di acara Technical Meeting PBAK INISNU Temanggung tahun 2021. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pengarahan dari Wakil Rektor 1. Acara yang ketiga, penjelasan materi technical meeting. Dan acara yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk membuka kegiatan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umum kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Imannya yang Temanggung. Semoga dengan bacaan umum kitab ini kita diberi kelancaran pada kegiatan hari ini. Yang menang dia, Mbak. Acara yang kedua, pengarahan dari Wakil Rektor 1 yang akan disampaikan oleh Bapak Hamidullah Ibda MPD. Kepadanya kami silakan. Coba. Halo, suara saya terdengar ya? Ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang menghormati jajaran pimpinan Temanggung, yang menghormati jajaran tim penyelenggara yang tadi pagi sampai hari ini, bahkan tadi malam sudah menyiapkan beberapa hal, cuman ada beberapa aspek yang perlu dikoordinasikan termasuk kehadiran peserta, jadi santai saja, tidak terlalu paneng ya. Dua kalinya pada peserta juga yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini sampai nanti siang mungkin ya, kita akan melaksanakan technical meeting. Jadi saya mewajari masih banyak yang belum mandi, belum gosok gigi, belum sarapan, belum ngopi dan sebagainya, itu wajar. Tapi mulai besok harus dipersiapkan. Ini juga kayaknya perlu penjelasan bagaimana mulai teknik penggunaan Zoom, HP, background ini masih kacau semua. Tapi tidak masalah karena belum di TM gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan perlu kami jelaskan secara umum. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepercayaan adik-adik atau sahabat-sahabat semua yang telah memilih INISNU Temanggung sebagai tempat belajar, dan saya harap ini menjadi bagian dari pilihan yang tepat, dan ke depan kita akan mungkin terus komunikasi dan sering banyak bertemu dengan saya secara pribadi maupun teman-teman yang lain. Dan teknis nanti kita jelaskan besok saat materi ya. Jadi
yang paling pertama ya. Jadi selamat datang dan bergabung di mood ya untuk melaksanakan kegiatan akademik maupun non akademik. Yang kedua kalinya untuk PBAK, jadi secara umum seperti Anda dulu duduk di bangku SMA, SMK atau MA. Kalau di sekolah itu ada yang namanya MPLS ya, dulu namanya MOS. Itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di madrasah, Anda di MA atau di MAN, itu ada yang namanya matsama. Di secara substansi sama karena aturannya adalah bagaimana orientasi calon siswa. Itu ya, itu untuk yang duduk di bangku SMA ke bawah sampai SD, MA ke bawah sampai MD. Nah, untuk di perguruan tinggi itu juga sama. Ada masa orientasi yang dulu secara umum disebut ospek ya. Orientasi tadi pengenalan kampus atau ekologi kampus dan sebagainya. Secara umum itu namanya ospek. Nah, sejak 2017 itu berganti ya, yang di bawah Mendikbud namanya PKKMB ya, PKKMB, kemudian yang di bawah Kementerian Agama namanya PBAK, pengenalan budaya akademik dan mahasiswa. Jadi ini adalah kegiatan wajib yang harus diikuti semua mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang belum mengikuti. Karena kemarin masih ada beberapa yang tanya, ini kalau nggak ikut gimana Pak? Ya kalau nggak ikut ya besok ikut. Karena nanti akan mendapatkan sertifikat cetak untuk syarat Anda nanti ketika mau akan ujian skripsi. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang kebetulan memiliki sahabat atau teman yang belum mengikuti, tidak masalah, silakan tidak ikut. Tetapi tahun depan harus mengikutinya karena Anda nanti kalau tidak mengikutinya akan terkendala ketika mengikuti ujian skripsi seperti itu. Begitu pula di jenjang S2 dan S3, semuanya sama. Jadi tidak hanya S1. Itu ya, perlu kita jelaskan bahwa PBAK itu wajib dan itu kegiatan yang isinya mulai dari pengenalan struktur organisasi, visi misi, kelembagaan, prodi, sampai kepada nanti ada organisasi kemahasiswaan dan UKM, Ormawa itu. Isinya kira-kira seperti itu. Jadi hanya pengenalan saja, namanya saja ospek ya, MOS dulu ya. Tapi sekarang di bawah Mendikbud namanya PKKMB, yang kedua di bawah Kementerian Agama namanya PBAK. Clear ya itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan ulang bahwa teknik PBAK ini nanti secara teknis akan dijelaskan oleh panitia bagaimana cara mengikutinya, kemudian sudah dibagi antara yang luring dan daring, tetapi karena berdasarkan surat edaran dari Menteri itu bisa dilaksanakan secara blended learning. Blended learning itu campuran antara yang luring maupun yang daring. Jadi dua-duanya harus dipahami seperti itu. Kemudian untuk teknis yang lain berkaitan dengan ke depan, Anda ini harus banyak berubah ya. Artinya berubah itu dimulai dari kedisiplinan, cara berpikir, kemudian kedewasaan. Nah, jadi budaya-budaya Anda di SMA, di MA, ataupun di SMK itu mulai ada sedikit perubahan karena banyak tugas misalnya atau banyak kegiatan-kegiatan yang nanti akan mengubah cara berpikirnya dan tentunya secara substansial antara yang daring dan luring itu sama seperti itu. Jadi tidak ada alasan ketika Anda kok daring disambi ngapa-ngapain, itu tidak ada alasan, harus serius ya dan sebagainya. Nah itu pun juga dilaksanakan oleh tim penyelenggara karena tim penyelenggara ini terbatas, kemarin itu sampai tadi malam ya, dan ini tadi ada sedikit trouble di teknis dan sambil menunggu yang lain ternyata belum bisa tepat waktu. Jadi saya
mohonkan maaf seperti, tapi sudah ada toleransi di Juknis itu ya, telat-telat ataupun kita tunggu waktu sampai 30 menit lah kira-kira seperti itu sebagai tunggu. Tapi untuk besok wajib tepat waktu karena ini masih TM ya, jadi saya kira masih fleksibel ya. Nanti arah dan substansi kegiatan panjenengan semua bisa mempertegasnya, menanyakannya biar clear, jadi besok tidak ada yang telat ataupun yang tidak sesuai. Jadi itu inti dari kegiatan ini. Kemudian aspek kegiatan yang lain secara umum pemerintah hanya menganjurkan beberapa materi, yaitu berkaitan dengan wawasan kebangsaan, ideologi negara yang harus ditanamkan kepada mahasiswa baru, kemudian juga ada anti radikalisme, penyuluhan narkoba, anti narkoba, kemudian juga aspek-aspek lain yang sangat mendidik. Nah tentunya kegiatan PKKMB ataupun PPAK yang dilaksanakan berbagai perguruan tinggi itu sudah berbeda ya. Jadi kalau dulu masih ada perpeloncoan, ada tugas yang kurang mendidik, itu sekarang kita hilangkan. Dan teman-teman saya kira sudah mendapatkan kegiatan ini secara teknis maupun konsep di buku panduan sudah kita jelaskan. Artinya ini sangat berbeda dengan kegiatan PPAK yang dulu-dulu yang masih mengutamakan aspek perpeloncoan yang sangat tidak mendidik. Karena nanti ini menjadi dendam bagi para mahasiswa ketika sudah menjadi mahasiswa kepada adik-adik kelas. Nah, ini sudah kita hilangkan dan kita sudah tegas, bahkan panitiaannya pun ini campuran sesuai surat edaran ataupun sesuai dengan panduan dari kementerian, bahwa panitianya tidak hanya murni mahasiswa tapi juga dari unsur dosen dan karyawan aktivitas akademik. Itu berkaitan dengan penyelenggaraan ini. Dan terakhir saya berharap pada sahabat-sahabat semua, saya mewakili Pak Rektor untuk menyampaikan ikutilah kegiatan ini sampai akhir, karena semua mahasiswa pasti mengikuti PPAK maupun PKKMB. Jadi tidak hanya Anda gitu, dimanapun itu. Yang S2 pun sama, yang S3 pun sama. Jadi jika nanti kalau Anda ada kesulitan ataupun kendala teknis, ya itu disampaikan saja kepada panitia bahwa ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban maupun larangan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini sampai akhir, dan nanti teknis-teknis yang memang harus diperhatikan itu harus mengarah kepada kesiapan besok. Ya, jadi nanti semua pertanyaan, semua hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kalau cara menghidupkan kamera, cara memberi rename nama, ya, kemudian cara memberi background, ini backgroundnya belum PKK semua ini, itu kan perlu teknis tapi penting sekali. Ini tidak ada yang backgroundnya ada WC-nya dalam mobil, pokoknya masih kacau semua itu, ya maklum saja belum TM ya. Ada yang tidak bisa harapan, monggo enggak masalah, yang penting tetap menjaga etika kesopanan, karena sekali lagi daring dan luring itu sama ya, substansinya itu. Dan ketika Anda berbicara dengan teman ataupun orang di sebelahnya, mohon di-unmute ya, di-mute ya. Karena kalau Anda terbuka itu geremenginnya akan ketok. Jadi salah satu orang geremengi akan terdengar orang lain itu adalah tidak di-mute mic yang ada di HP maupun di laptopnya saat di Zoom. Jadi itu ya. Ini itu yang bisa kami sampaikan, dan tetap menjaga kesehatan ya, karena masih kondisi seperti ini, dan kita berharap tahun ajaran ini memang sudah kita beranikan diri untuk pembelajaran tatap muka terbatas, dan kita sudah menggelar survei dan juga sudah ada edaran dari pemerintah secara resmi, dan nanti kita evaluasi tetap secara umum kita sudah berani blended learning ya, sehingga nanti 1 bulan itu bisa tatap muka beberapa kali, dan kalau dulu yang semester lalu masih maksimal 2 kali, tapi nanti kita bisa 3 sampai 4 kali seperti itu berdasarkan kondisi perkembangan di wilayah Karesidenan Kedu umpamanya.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada panitia atau penyelenggara sudah menyiapkan segala hal, dan saya apresiasi juga kepada semua peserta. Namanya, yo kalau dulu enaknya itu tatap muka ya, tapi kondisilah yang membuat kita seperti ini, dan tanpa mengurangi substansi dan informasi semuanya harus sampaikan dengan baik. Oke, terima kasih dan cukupkan Kak Samia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, di hati aja kali. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wa ala alihi yang kami hormati jajaran pimpinan Inisnu Temanggung, yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara PBAK Inisnu Temanggung 2021, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita bisa berkumpul meskipun via virtual untuk melaksanakan meeting PBAK Inisnu Temanggung 2021 dengan tema bergerak bersama Turun ke keren. mati. Perkenalkan sebelumnya, nama saya adalah Novita. Untuk PBAK 2021 Inisnu Temanggung ini kesempatan menjadi koordinator acara. Saya akan menjelaskan beberapa hal teknis terkait PBAK yang akan kita laksanakan besok sampai hari Kamis. Untuk pertama-tama saya sampaikan selamat bergabung menjadi mahasiswa Inisnu Temanggung. Sebelum perubahan dari status rekan-rekan dari siswa menjadi mahasiswa, ada banyak hal yang harus kita persiapkan, ada banyak hal yang harus Anda persiapkan. Salah satunya perubahan mindset, attitude, dan juga pengetahuan yang harus banyak ditambah untuk nantinya siap menjadi mahasiswa dan mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar, dan juga tentunya nyaman untuk kita semua. Untuk itu kita persiapkan sebuah acara yang namanya adalah PBAK. PBAK ini dulunya lebih dikenal dengan nama Ospek, namun sekarang namanya diganti menjadi PBAK, yang merupakan kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Fungsinya atau tujuannya dari kegiatan ini yang pertama untuk mengedukasi, membimbing dan mengenalkan, juga mengarahkan peserta, yakni Anda yang baru memulai menjadi mahasiswa ini untuk memahami sistem tridharma perguruan tinggi yang tentunya berada di lingkungan Inisnu Temanggung. PBAK ini sifatnya wajib bagi seluruh mahasiswa baru dan juga mahasiswa lama yang belum mengikuti atau belum menyelesaikan PBAK atau belum lulus di PBAK tahun sebelumnya. Dan ini menjadi syarat untuk menyelesaikan studi serta menjadi persyaratan ketika Anda mau menjadi pengurus Ormawa atau UKM, unit kegiatan mahasiswa. Bentuk kegiatan PBAK kita besok sampai hari Kamis itu berupa materi, ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Selanjutnya, kita akan membahas metode kegiatan PBAK. Jadi PBAK ini sudah dijelaskan dari kemarin bahwa sistemnya adalah blended learning. Jadi dilaksanakan dengan dua sistem, yaitu daring dan luring. Saya jelaskan dulu untuk yang luring. Kemarin waktu validasi data dan juga pembagian kaos, mungkin sudah banyak yang tahu. Jadi untuk yang luring ini, kami memberikan kesempatan untuk beberapa mahasiswa mengikuti kegiatan secara luring atau hadir di kampus. Namun mohon maaf tidak bisa semua karena terkait aturan PPKM.
Jadi sebagian luring dan sebagian daring. Untuk yang luring, kami sudah membagi untuk mahasiswa yang berkenan untuk hadir menjadi beberapa jadwal. Untuk nama-namanya siapa atau jadwalnya masuk di hari apa, hari ini akan kami sampaikan sesuai atau kami bagi sesuai grup DWA, akan kami informasikan hari ini melalui grup WA. Kemudian untuk yang daring sudah jelas pakai medianya Zoom, beberapa aturan. Jadi absensi melalui link sesuai tertulis pada pedoman PBAK. Kami pernah memberikan link, share link. Di situ terdapat beberapa link berupa pendaftaran dan juga pedoman PBAK. Kami harap setidaknya hari ini dibaca semua apa-apa yang ada di pedoman PBAK karena itu menjadi panduan untuk menyelesaikan PBAK dengan baik. Yang kedua, link Zoom selama PBAK akan kami informasikan saat hari H melalui grup WA resmi yang dikelola oleh tim PMB Unisnu Temanggung. Jadi akan kami sampaikan link Zoom-nya itu hari H melalui grup WA. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ketentuan umum PBAK. Yang pertama adalah kewajiban peserta. Untuk kewajiban peserta, sebenarnya ini semua sudah ada di pedoman. Untuk rekan-rekan yang sudah membaca pedoman PBAK, saya harap sudah bisa memiliki gambaran seperti apa. Saya hanya mempertegas saja di sini. Yang pertama, kewajiban peserta yang pertama mentaati tata tertib PBAK dan mahasiswa. Jadi nanti akan ada panitia berupa staf dan juga mahasiswa yang akan memberikan pengarahan. Mohon peserta untuk mentaati tata tertib yang sudah kami buat. Selanjutnya mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan dan terkontrol. Kemudian mengerjakan tugas dan juga melakukan presensi. Untuk presensi kami harap benar-benar mengikuti atau melakukan presensi semua karena kami bisa menilai atau menakar kelulusan Anda salah satunya atau tugas utamanya itu dari presensi. Selanjutnya hak peserta. Yang pertama memperoleh penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan di lingkungan kampus, yakni Unisnu Temanggung. Selanjutnya mendapatkan kaos, stiker, dan buku pedoman PBAK. Selanjutnya mendapatkan bimbingan dari penyelenggara sesuai tata tertib yang berlaku. Dan yang terakhir memperoleh sertifikat apabila dinyatakan lulus PBAK. Selanjutnya adalah larangan peserta. Peserta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya PBAK. Kemudian menggunakan atribut tambahan selain yang ditetapkan. Selanjutnya tidak mengikuti sesi kegiatan pada jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya tidak mengerjakan tugas. Selanjutnya peserta dilarang untuk tidak melakukan presensi. Selanjutnya ini yang sangat vital atau cukup penting, mohon diperhatikan. Peserta dilarang menutup video profil Zoom selama PBAK berlangsung. Sehingga rekan-rekan diharap untuk terus on cam selama PBAK dilangsungkan. Selanjutnya, untuk peserta luring dilarang meninggalkan area kampus selama PBAK, dan untuk peserta Zoom dilarang meninggalkan forum Zoom sebelum acara selesai. Informasi tambahan harap diperhatikan. Dress code selama PBAK hari Senin dan Selasa untuk laki-laki kami harapkan memakai kemeja putih lengan panjang, celana hitam, sepatu. Untuk yang perempuan kemeja putih, rok dan kerudung hitam juga bersepatu. Untuk hari Rabu dan Kamis kami harapkan untuk laki-laki memakai kaos PBAK berpeci dan bersepatu, celana hitam. Untuk yang perempuan, kaos PBAK, rok dan kerudung hitam juga bersepatu. Untuk teman-teman yang mendapatkan jadwal luring atau hadir ke kampus, kami harapkan untuk membawa bekal dan makan dan minum sendiri. Dan kami harapkan selama sesi ESOMA
sesuai dengan peraturan untuk tidak meninggalkan area atau komplek kampus INISNU Temanggung. Selanjutnya saya akan menjelaskan kriteria kelulusan PBAK. Untuk syarat pertama yang jelas mengikuti semua kegiatan PBAK yang dibuktikan dengan presensi. Kemudian setiap harinya sampai hari Kamis itu kami akan memberikan sejumlah tugas dan semua tugas-tugas itu harus dikerjakan dan dikumpulkan. Dan yang terakhir melaksanakan tata tertib dengan baik. Saja jika ada pertanyaan silahkan, atau mungkin jika tidak nyaman untuk bertanya dalam forum, kami menyediakan atau meluangkan waktu kami. Kalian bisa menghubungi saya di nomor yang terlampir atau juga menghubungi Bapak Haris Bastoni. Dan mohon diperhatikan ya rekan-rekan, ada beberapa hal atau attitude dalam bersosial media. Salah satunya dalam ber-WA. Kami harap dalam ber-WA sesuai dengan jam kerja itu pun masih kami longgarkan untuk berkonsultasi sampai jam 9 malam. Namun juga untuk teknis berkomunikasinya juga harap diperhatikan attitude-nya. Paling tidak satu ucapkan salam, kemudian selanjutnya sebutkan nama dan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang ingin bertanya kepada 5 pertanyaan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cintaku. Unmute weh, semuanya tolong unmute nih. Parah coy. Unmute. Kami buka 5 pertanyaan. Ini kon nganu tata tertib PBAK. Silakan kepada Fikri Masruri untuk bertanya. Mbak. Silakan ini ngomong muni tidak khawatir jelaskan nek nganu nganu pokoknya PPA iki wajib. Mbak aku udah mlebu jauh piye. Mohon untuk selain bertanya audionya. Bagaimana? Silakan kepada Fikri Masruri untuk bertanya. Fikri Masruri. Rizky Masruri. Fikri. Fitri. Arjudin. Rahma. Rahmur Ihsan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh. Maaf, izin bertanya. Dalam peraturan PBAK, peserta pada hari Senin dan Selasa kan untuk berseragam putih dan hitam. Putih untuk baju, terus celananya kan warna hitam dan bersepatu. Yang saya tanyakan untuk pribadi saya sekarang kan sedang sakit. Untuk pakai sepatu saja sakit. Untuk pakai celana panjang masih belum bisa. Apakah
Pakai sarung. bisa izin. Apakah wajib untuk pakai celana panjang dan pakai sepatu itu? Sekian. Mohon maaf untuk bisa diulangi lagi. Dan selain yang bertanya, sekali lagi untuk Sarung, Thomas. audio. Kok hilang? Hilang kajian. Kajian apa? Suruh kok itu. Ding kayak gitu. Kita akan mau nanti ya. Mohon kepada Arjudin, silakan diulangi lagi pertanyaannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan, karena sekarang saya sedang sakit, untuk seragam hari Senin dan Selasa bisa diganti atau bisa diandaikan tidak pakai celana, itu bisa enggak, boleh atau tidak? Bisa ya. Sekian Kak, terima kasih. Ya, jadi Mas Arjudin, bagaimana bila temannya sakit begitu ya? Yang jelas untuk yang hadir luring, kami mohon berpakaian sesuai dengan yang kami tentukan. Jika memang ada satu dan lain hal, misalnya badannya kurang fit, mungkin yang luringnya bisa minta izin ke tim untuk tidak datang luring, karena mengingat kondisi fisik berkumpul bersama itu dalam kondisi fit atau sehat, sehingga kami harap ketika hadir harus dalam kondisi sehat juga. Kalau memang merasa sakit, sebaiknya izin nanti bisa diatur oleh penyelenggara, mau dibubar atau tidak. Jadi secara virtual saja lewat Zoom. Gitu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kepada Miftahul, kepada Destavia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, suara saya masuk gak? Masuk, anak Ibu Tuti. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Destavia Fariza. Izin bertanya, PPAK kan akan dilaksanakan besok Senin sampai Kamis. Nah, kebetulan saya Wiyata, terus MI tempat saya mengajar itu sudah menerapkan PTM. Dan besok Senin juga ada jadwal swab. Kalau misalkan ikut PPAK itu kan wajib ikut Zoom dari pagi sampai sore, tanpa meninggalkan room Zoom gitu. Kalau misalkan
baiknya itu saya mengajar biar saya juga dapat dua-duanya. Apakah boleh mengikuti Zoom itu setelah mengajar atau memang harus dari pagi? Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, jadi maksudnya bagaimana kalau tidak bisa on cam terus begitu ya? Tidak bisa on cam terus, tapi nanti akan mengikuti di YouTube seperti itu kah? Iya, jadi paginya nggak bisa on cam. Tapi kalau setelah mengajar siang gitu bisa sampai sore. Mohon maaf ya Mbak, karena persyaratan atau salah satu syarat lulus adalah mengikuti semua rangkaian PBAK, sehingga kami harapkan memang on cam terus dari pagi sampai sesi acaranya berakhir selama 4 hari itu. Jadi memang kenapa kami adakan virtual, konsepnya karena kita tidak bisa hadir karena masalah pandemi. Karena itu ada presensi, karena ini wajib, karena itu ada presensi. Untuk itu aturannya memang harus on cam dari pagi, selalu standby dan selalu mengikuti seperti itu. On kamera. Ngomong mah dimutin piye? Untuk Mbak. Besok Senin kan saya ada jadwal swab. Terus apakah atau gimana? Mbak, mohon maaf, swabnya untuk keperluan? Untuk keperluan PTM. Untuk beberapa hal khusus, nanti bisa dikonsultasikan kepada kami, tapi kami tegaskan sekali lagi, kami menjalankan peraturan sesuai apa yang sudah dibuat, disepakati bersama bahwa semua wajib on cam selama proses atau sesi PBAK berlangsung. Jadi nanti coba kita bicarakan ya Mbak, tapi pada dasarnya itu adalah ketentuan yang kami tetapkan atau kami harus jalankan. Untuk swab, opsinya adalah bagaimana kalau itu dilaksanakan di hari Minggu, karena setahu saya hari ini kita kan technical meeting sampai pukul 11.30 kalau tidak salah ya. Tidak sampai pukul 12 siang begitu. Setahu saya ada sejumlah klinik bahkan di Temanggung yang swab-nya itu bisa dilaksanakan di hari Minggu. Jadi saya rasa tidak ada hal yang urgent begitu. Kalau itu memang hal yang urgent, misalnya tiba-tiba accident, saya rasa masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau hal yang bisa direncanakan, kami rasa kami harus tetap menegakkan peraturan yang sudah kami tetapkan. Seperti itu. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?